Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kolektor film yang membahas alur cerita suatu film. Kali ini saya akan membahas film Korea Selatan di tahun 2021 yang mengusung genre action dan komedi yang sangat seru dan sayang untuk dilewatkan para kolektor film. Film ini berjudul Mission Possible. Jadi jangan berlama-lama lagi, kita mulai aja filmnya. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya untuk film-film terupdate lainnya. Film ini diawali dengan terlihatnya beberapa orang yang sedang mengangkut beberapa peti yang berisikan senjata api ke dalam sebuah mobil truk yang nantinya akan dikirim ke Korea Selatan. Akan tetapi hal ini diketahui oleh pihak pemerintahan Cina yang kemudian mereka mengerahkan kepolisian untuk mencegat dan menutup jalan yang dilewati mobil truk tersebut. Pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung memberhentikan mobil truk yang dicurigai. Terlihat salah satu polisi menghampiri sopir truknya, tetapi si sopir malah menembaknya yang mengakibatkan si polisi tewas. Alhasil terjadilah saling tembak-menembak antara keduanya. Namun tak butuh waktu lama, mobil truk yang membawa senjata api itu bisa lolos dari cegatan para polisi dan akhirnya berakhir dengan ledakan bom pada sebuah mobil hitam. Di hari yang lain terjadi pertemuan antara agen pemerintahan Cina yang bernama Agen Chow dan agen mata-matanya yang bernama Yodahe. Dia diberi misi untuk membereskan penyelundupan senjata api yang terjadi dan telah terkirim ke Korea Selatan. Agen Chow menjelaskan bahwa misinya ini sangat berbahaya dan bisa dibilang misi bunuh diri. Akan tetapi nantinya Yodahe akan dibantu oleh agen Korea yang bernama Agen Ama yang telah dihubungi oleh Agen Chow. Dia adalah temannya Agen Chow saat menjalankan misinya dulu. Di hari yang sama, Agen Ama yang akan membantu misi Yodahe menemui Wusuhan untuk menyewa tempatnya yang akan dijadikan markas mereka nantinya. Namun ketika Agen Ama akan pulang, di perjalanan melihat ada sebuah troli bayi milik seorang nenek-nenek yang di dalamnya terdapat seekor anjing yang melaju ke tengah jalan raya dan akan tertabrak sebuah mobil. Agen Ama langsung berlari dan menolongnya. Dengan keahlian yang ia punya, Agen Ama bisa menghindari mobil yang akan menabraknya. Akan tetapi tak lama kemudian Agen Ama malah tertabrak oleh mobil truk yang melaju di belakangnya, yang mengakibatkan dia koma dan terbaring di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit pun kesulitan untuk mengetahui identitas dan menghubungi keluarganya, dikarenakan Agen Ama tidak mempunyai riwayat apapun di dalam handphonenya dan tidak membawa kartu identitas apapun di dalam dompetnya. Keesokan harinya Yodahe akan menemui Agen Ama untuk membahas rencana apa saja yang akan dijalankannya nanti. Akan tetapi Yodahe tidak mengetahui bahwa Agen Ama telah tertabrak mobil yang mengakibatkannya koma di rumah sakit. Sesampainya di tempat yang sudah dijanjikan, Yodahe bertemu dengan Wusuhan. Di sana Yodahe mengira Wusuhan adalah Agen Ama yang akan membantu misinya itu. Dan Wusuhan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan uang yang ditawarkan Yodahe. Kemudian mereka membahas rencana apa saja yang nantinya akan dijalankan untuk memberantas penyelundupan senjata api yang telah dikirim ke Korea Selatan. 이 사람이 우리 타깃이에요. Di misi pertamanya mereka menyamar menjadi member baru pelatihan tarian tango untuk menemui targetnya yang bernama Tuan Park. Ia sering berlatih tango di tempat pelatihan itu. Terlihat Yodahe dan Wusuhan berusaha mengambil handphone Tuan Park yang nantinya mereka akan mengambil informasi-informasi penting darinya. Akan tetapi handphone yang digunakan Tuan Park masih jadul sehingga Wusuhan kesulitan untuk mengambil informasinya. Tak lama kemudian handphone Tuan Park berdering. Beruntung handphone Tuan Park bisa dikembalikan tanpa ketahuan olehnya. Dan Tuan Park pun bergegas keluar. Saat di luar tiba-tiba ada seorang yang menyuntikkan racun di lehernya yang mengakibatkan Tuan Park meninggal di tempat. Akhirnya Yodahe dan Wusuhan dicurigai akan kejadian tersebut
dikarenakan di hari pertamanya mereka berlatih dan di hari itu pula Tuan Park meninggal. Kemudian mereka dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Akan tetapi polisi tidak mempunyai bukti apapun untuk menahan mereka atas kematian Tuan Park. Di sisi lain, kepala polisi tetap mencurigai mereka berdua dan menyuruh anak buahnya untuk tetap mengawasi dan menyelidiki mereka berdua. 사람 신원조회 좀 더 해봐. Terlihat Yodahe berada di tempat telepon umum. Dia menelpon Agen Chow dan menyampaikan ketidakyakinannya terhadap Wusuhan. Akan tetapi Agen Chow yang mengira bahwa Wusuhan itu adalah temannya, yaitu Agen Ama, ia berkata bahwa temannya itu memang tidak bisa diprediksi akan perilaku dan sikapnya. Keesokan harinya, Wusuhan dan Yodahe mendatangi targetnya yang kedua, yaitu geng Kapak. Mereka menyamar sebagai polisi untuk menginterogasi atas terjadinya pembunuhan di tempatnya. Namun sayangnya di tengah perbincangan ada yang menyerang markas geng Kapak dan menembaki semua orang yang ada, termasuk ketua geng Kapak itu sendiri. Dan lagi-lagi targetnya tewas di tempat oleh orang yang tidak dikenal. Begitu pula dengan targetnya yang ketiga, mereka mendapatinya telah tewas di kamar mandi, yang mereka yakini dia bukan bunuh diri, akan tetapi dia dibunuh oleh pembunuh profesional, sehingga tidak meninggalkan jejak apapun. Di tempat yang berbeda ada agen lain yang mengawasi gerak-gerik mereka berdua. Agen itu dikenal dengan Agen Bin. Agen Bin adalah agen resmi pemerintahan Korea. Mereka telah mengetahui bahwa Yodahe adalah agen mata-mata yang dikirim dari negara Cina untuk membereskan penyelundupan yang terjadi di Korea Selatan. Namun mereka belum mengetahui siapa sosok Wusuhan sebenarnya. 했나? 아니요, 아직. Keesokan harinya terlihat Wusuhan menemui seorang anak kecil dan ibunya. Mereka adalah keluarga dari teman seperjuangannya yang tewas saat bertugas. Anak kecil itu menderita sakit kanker yang harus segera dioperasi. Namun ibunya melarang Wusuhan untuk bertemu anaknya lagi. Dia khawatir kalau nanti anaknya tahu bahwa ayahnya ditinggal pas sekarat oleh Wusuhan saat bertugas, dia nantinya akan lebih sakit hati. Kembali lagi pada misi untuk mendapatkan target yang terakhir, Wusuhan dan Yodahe melakukan penyamaran lagi dengan mendatangi sebuah acara yang diadakan oleh si target. Dia bernama Tuan Junhon, dan dia adalah dalang dari semua pembunuhan dan penyelundupan senjata api. Namun sayangnya penyamaran mereka berdua terbongkar setelah salah satu anak buah Junhon mengenalinya saat melakukan aksinya di markas geng Kapak. Di sisi lain, geng Kapak dan bala tentaranya mendatangi tempat Junhon untuk membalas atas kematian ketuanya. Di sana terjadi perkelahian antara geng Kapak dan anak buah Junhon. Akan tetapi anak buah Junhon bisa mengalahkan anak buah geng Kapak. Kemudian Junhon mengelabui geng Kapak bahwa kematian ketua geng Kapak itu adalah perbuatan preman jalanan. Dan Junhon meminta geng Kapak untuk bekerja sama dan menawarkan senjata api selundupannya itu kepada geng Kapak. Tak lama kemudian anak buah Junhon melapor kepada ketuanya akan penyamaran Yodahe dan Wusuhan. Dan akhirnya penyamaran mereka terbongkar dan langsung tertangkap oleh anak buah Junhon. Untuk menyelesaikan masalah, Wusuhan diminta bekerja sama oleh Junhon untuk membunuh para polisi yang berada di kantornya. Namun Wusuhan melihat istri temannya yang sedang bertugas berada di depan kantor polisi. Hal ini merubah Wusuhan malah menembaki anak buah Junhon yang berada di dalam mobil bersamanya. Kemudian Wusuhan langsung pergi dengan membawa mobil ke tempat di mana tadi Yodahe disekap. Akan tetapi Yodahe telah dibawa ke tempat yang lain. Ketika Wusuhan akan keluar, para polisi sudah siap mengepung dan menodongkan senjata api kepada Wusuhan. Akhirnya Wusuhan pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di tengah interogasi polisi, tiba-tiba Agen Bin datang dan mulai mencoba mengungkap siapa sebenarnya Wusuhan. Setelah beberapa lama diinterogasi, Wusuhan bisa kabur dari sana dengan menyekap salah satu anggota polisi. Wusuhan menodongkan senjata api dan membawanya keluar dari ruangan interogasi. Dan Wusuhan meminta kunci mobil untuk dikendarai dan dibawanya pergi menyelamatkan Yodahe.
Dari sanalah mulai terungkap identitas asli Woo Soo-han. Dia sebenarnya mantan pasukan elit khusus Korea Selatan yang memimpin pertarungan jarak dekat. Akan tetapi dia diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan tidak patuh akan perintah atasannya. Dan para polisi pun seketika dibuat heran dan takjub olehnya. Di sisi lain, Woo Soo-han menyelamatkan Yoo Dae yang disekap oleh Junhon. Namun aksinya itu diketahui oleh salah satu anak buah Junhon dan terjadilah aksi yang memperlihatkan keterampilan Woo Soo-han dalam bertarung jarak dekat dengan menggunakan senjata tajam. Dari sanalah Woo Soo-han mulai terlihat sebagai agen yang profesional dan mereka berdua bisa menghabisi satu persatu anak buah Junhon yang dibantu oleh geng kapak. Akhirnya Junhon beserta geng kapak bisa dikalahkan oleh mereka berdua. Alhasil Junhon dan geng kapak berhasil diringkus oleh polisi. Di hari yang lain terlihat Woo Soo-han sedang ditawari kerjasama oleh agen Bin untuk bergabung dan masuk timnya. Awalnya Woo Soo-han menolak dengan alasan dia sudah tidak mau lagi berurusan dengan hal seperti itu lagi. Namun keadaan berbeda setelah agen Bin menawarinya uang 100 juta won dan akan ditambah 100 juta won lagi ketika misinya sudah berhasil dijalankan. Ternyata ada alasan lain Woo Soo-han menerima tawaran agen Bin, yaitu untuk membiayai operasi kanker anak temannya yang pernah berjuang bersama dengannya. 수술 일정이라니요? 전에 보호자 Terlihat Woo Soo-han dan Yoo Dae bertemu kembali untuk menjalankan misi gabungan yang diberikan oleh agen Bin dan agen pemerintahan Cina. Akan tetapi ini adalah akhir dari alur cerita filmnya, yang sepertinya akan ada film Mission Possible yang kedua dan seterusnya. Sekian alur cerita film kali ini, semoga bisa menghibur para kolektor film dan menambah koleksi filmnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah Mang Tata dan Mang Mamat dan tamat.